Halo sahabat orang hilang, berjumpa lagi bersama saya di channel Orang Hilang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari para subscriber atau orang yang komen di channel Orang Hilang. Mereka berkomentar bahwa orang-orang yang tidak melakukan pembayaran ini dengan sebutan-sebutan yang menurut saya tidak manusiawi. Ada juga yang berkata kalau berhutang itu harus dibayar, dan ada juga yang berkata kalau tidak mampu membayar ya jangan berhutang, dan macam-macam. Intinya adalah Anda berhutang harus dibayar, tidak peduli apapun kondisi keuangan Anda. Sebelum saya membahas hal ini lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak kehilangan informasi yang akan selalu saya berikan. Saya tunggu dari sekarang. Banyak sekali pro dan kontra berkaitan dengan video saya yang tentang cara menghilangkan jejak dari para debt collector. Banyak yang tidak setuju. Mungkin ini mereka yang tidak setuju ini adalah para debt collector atau orang-orang yang mungkin tidak pernah meminjam di pinjaman online. Sebenarnya simpel menurut saya. Apabila kita tidak mampu membayar, seharusnya dari pihak aplikasi pinjaman online ini harus mewaspadai setiap calon peminjam. Jadi mereka harus lebih waspada, lebih bekerja keras untuk memfilter siapa sajakah yang pantas mereka berikan pinjaman. Bukannya menyalahkan ke para debitur ini saat mereka gagal dalam membayar ke aplikasi pinjaman online ini. Karena apa? Karena sebelum kita meminjam, kita akan seleksi dulu. Mereka akan menganalisa pantaskah kita mendapatkan pinjaman dari mereka ini atau tidak. Hal ini yang sebenarnya menjadi poin penting bagi kita, bahwa kita tidak sepenuhnya salah saat tidak mampu lagi dalam membayar ke aplikasi pinjaman online ini. Kita tidak sepenuhnya salah. Karena apa? Karena kita meminjam atas izin dari mereka. Kita sudah memberikan hal-hal yang mereka inginkan. Kita sudah memberikan apapun yang mereka inginkan sebelum mereka mengizinkan kita atau mereka memberikan kita pinjaman di aplikasi mereka. Jadi buat Anda yang berpikir bahwa kalau hutang itu wajib dibayar, memang betul hutang wajib dibayar. Tapi saat kita tidak mampu membayar, ya kenapa dari awalnya mereka meminjamkan kita? Intinya di situ. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa tidak sepenuhnya debitur itu salah saat tidak mampu membayar ke aplikasi pinjaman online. Dari pihak aplikasi pinjaman online juga salah
Karena kita sebelum meminjam itu sudah melewati tahapan-tahapan yang mereka berikan menjadi syarat utama sebelum mereka memberikan kita pinjaman ke aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi bagi Anda yang berpikir bahwa kita melarikan uang, hutang wajib dibayar, memang betul, hutang wajib dibayar. Tetapi apabila kita tidak mampu lagi membayar, yang mulia pekan, kita sudah terjerat lebih dari 20 aplikasi misalnya. Dan kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu bagaimana solusinya? Lalu mereka bilang solusinya ya dari awal nggak usah meminjam. Perlu Anda ketahui bahwa pinjaman online ini mempermudah orang-orang untuk meminjam. Dan mereka ini mengiklankan aplikasi pinjaman online ini di semua media sosial. Yang perlu Anda garis bawahi, mereka mengiklankan semua aplikasi pinjaman online ini di media sosial, sehingga walaupun di awal kita tidak berniat untuk meminjam aplikasi, pada akhirnya kita melihat iklan muncul dan syarat-syarat yang mereka berikan itu muncul, lalu kita secara tidak sadar ingin mencoba. Dan saat kita mencoba, kita berhasil mendapatkan pinjaman online tersebut. Inilah yang menjadi kunci permasalahan di pinjaman online tersebut. Jadi buat Anda yang memang belum mengerti, yang menghakimi secara sepihak, pihak debitur atau para peminjam, berpikirlah rasional atau secara logis. Mengapa orang-orang ini tidak mampu membayar atau gagal dalam melakukan pembayaran? Ya pasti ada sebabnya. Sebabnya yaitu tadi, aplikasi pinjaman online ini memberikan pinjaman yang sangat mudah bagi calon debitur. Dan syarat-syaratnya yang diberikan memang sangat mudah. Dan mereka mematok bunga tinggi, sehingga memang aplikasi pinjaman ini dirancang untuk kita para calon debitur tidak mampu membayarnya, atau mereka akan mengeruk habis-habisan seluruh apa yang kita punya. Jadi tidak betul kalau kita memang ingin tidak membayar ke semua aplikasi. Kita hanya tidak membayar di saat kita sudah terlalu banyak, atau di saat kita memang sudah benar-benar tidak mampu lagi dalam membayar ke aplikasi pinjaman online tersebut. Simple sekali menurut saya dan masuk akal sekali. Anda hanya perlu mencoba menerapkan atau berpikir lebih dalam sebelum Anda menjudge para penghutang ini. Mereka ini, para debitur yang gagal dalam membayar, adalah orang-orang yang perlu dibantu. Kenapa? Karena mereka telah mengalami banyak sekali tekanan yang diberikan oleh para debt collector ini. Mereka sudah stres, depresi, sehingga ada juga yang melakukan bunuh diri. Jadi ya emang orang-orang ini harus dirangkul, harus diberi penjelasan, dan aplikasi pinjaman online ini harus diawasi lebih ketat lagi. Jangan mempermudah mereka untuk masuk ke Indonesia. Dan masyarakat juga harus diedukasi agar lebih paham tentang aplikasi pinjaman online ini. Cukup sekian video saya kali ini. Mungkin dalam kesempatan yang akan datang saya akan membahas tentang pinjaman online lagi, tentang hal-hal mungkin yang sering dipertanyakan oleh para debitur pinjaman online. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar orang-orang dapat mengambil
manfaatnya dari video ini. Salam.